Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen kami filsafat dan logika, yaitu Bapak Robi Sepria SPDI MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan pemateri mata kuliah filsafat dan logika, yaitu membahas tentang substansi dan filsafat ilmu. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan pengertian dari substansi dan filsafat ilmu. Apa itu sebenarnya substansi? Substansi dapat ditafsirkan sebagai yang membentuk sesuatu atau yang pada dasarnya merupakan sesuatu atau dapat disempitkan menjadi itu. Pembahasan ini mengenai substansi akan selalu terkait dengan esensi. Esensi ialah hakikat barang sesuatu. Setiap substansi mengandung pengertian esensi, tetapi tidak setiap esensi mengandung pengertian substansi. Aristoteles menunjukkan bahwa substansi dapat dikatakan merupakan sesuatu yang di dalamnya terwujudnya esensi. Substansi dapat dipandang sebagai sesuatu yang adanya terdapat di dalam dirinya sendiri. Itu adalah pengertian dari substansi dan filsafat ilmu. Yang kedua yaitu kenyataan atau fakta. Kenyataan atau fakta di sini ialah sesuatu yang benar-benar terjadi dan memiliki bukti yang detail. Tidak mungkin dengan alat-alat yang serba kasar seperti panca indera manusia dapat menyaksikan hakikat semua kenyataan sebagai kebenaran sejati. Untuk dapat meraih kenyataan tersebut sebagai kebenaran sejati, di samping panca indera, akal manusia dikaruniai juga budi pekerti sebagai alat perantara antara akal dan Tuhan. Fakta atau kenyataan di sini memiliki pengertian yang beragam, tergantung dari sudut pandang filosofis yang melandasinya. Pandangan yang pertama yaitu positivistik. Positivistik berpandangan bahwa sesuatu yang nyata apabila ada korespondensi antara yang sensual satu dengan sensual yang lainnya. Yang kedua yaitu fenomenologi, memiliki dua arah perkembangan mengenai pengertian kenyataan. Yang pertama yaitu menjurus ke arah korespondensi, yaitu korespondensi antara ide dengan fenomena. Yang kedua menjurus ke arah moralitas, kesesuaian antara fenomena dengan sistem lain. Bagian yang ketiga yaitu rasionalistik, menganggap bahwa sesuatu yang nyata bila ada koherensinya antara empirik dengan skema. Yang keempat yaitu realisme metafisik. Di sini berpendapat bahwa sesuatu yang nyata bila ada koherensi antara empirik dengan objektif.
Yang kelima, pragmatisme, memiliki pandangan bahwa yang ada itulah yang berfungsi. Di sisi lain, menurut pendapat Lawrence Bagus pada tahun 1996 memberikan penjelasan bahwa fakta objektif dan fakta ilmiah yaitu pertama yaitu pendapat fakta objektif yaitu peristiwa atau fenomena bagian realitas yang merupakan objek kegiatan atau pengetahuan praktis manusia. Sedangkan fakta ilmiah merupakan relasi terhadap faktor objektif dalam kesadaran manusia. Yang dimaksud relasi di sini adalah deskripsi fakta objektif dalam bahasa tertentu. Bahasa dan fakta ilmiah adalah dasar bagi bangunan teoristis. Tanpa fakta-fakta ini, bangunan teoris itu tidak akan mustahil. Bangunan teoris itu maksud saya mustahil karena fakta ilmiah tidak terpisahkan dari bahasa yang diungkapkan dalam istilah-istilah kumpulan fakta ilmiah yang membentuk suatu deskripsi ilmiah tersebut. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kebenaran dan konfirmasi. Kebenaran adalah kesesuaian antara pengetahuan dan objek, bisa juga diartikan sebagai suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Kebenaran terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama kebenaran koherens, yaitu semua pengetahuan dianggap benar jika suatu proposisi tersebut mempunyai keterkaitan dengan ide-ide dari proposisi tersebut. Contohnya, semua manusia membutuhkan air. Saya adalah seorang manusia, jadi saya membutuhkan air. Yang kedua yaitu kebenaran korespondensi, merupakan teori yang memiliki pandangan tentang sebuah pernyataan dianggap benar jika terhubung dengan fakta yang ada yang membuktikan kebenaran tersebut secara utuh. Contohnya, semua besi bila dipanaskan akan memuai. Yang ketiga yaitu kebenaran performatif, menyatakan bahwa kebenaran akan diputuskan atau ditetapkan oleh pemegang otoritas tertentu. Contohnya mengenai penetapan 1 Syawal, sebagian muslim di Indonesia mengikuti fatwa atau keputusan MUI atau pemerintah, sedangkan sebagian yang lain mengikuti fatwa ulama tertentu atau organisasi tertentu. Yang keempat yaitu kebenaran pragmatik, yaitu benar tidaknya dalil atau teori tergantung pada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Contohnya, misalnya di UI, fakultas tarbiyah lebih banyak disukai karena pasar kerjanya lebih luas daripada fakultas lainnya. Yang kelima yaitu kebenaran struktural paradigmatik, menyatakan bahwa suatu teori dinyatakan benar apabila teori itu berdasarkan pada paradigma atau perspektif tertentu dan ada komunitas ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Contohnya, setahun umumnya 365 hari, kecuali pada tahun kabisat. Ini bukan sekedar perhitungan hari dalam setahunnya, melainkan terkait pada rotasi bumi. Yang keenam yaitu kebenaran proposisi. Proposisi benar adalah bila sesuai dengan persyaratan formal suatu proposisi, dan proposisi benar tidak dilihat pada benar formilnya, melainkan dilihat pada benar materialnya. Selanjutnya yaitu konfirmasi. Konfirmasi berbicara bila sesuai dengan persyaratan formal suatu proposisi, dan proposisi benar tidak dilihat pada benar formilnya, melainkan dilihat pada benar materialnya. Selanjutnya yaitu konfirmasi. Konfirmasi berbicara tentang penegasan atau penguatan dari apa yang didapat dari fakta. Ada beberapa aspek dalam konfirmasi. Yang pertama yaitu kualitatif. Ini lebih ke empiris, yaitu cara memperoleh informasinya dengan melakukan semacam wawancara. Yang kedua yaitu kuantitatif, lebih ke kognitif, yaitu lebih ke penelitian dengan banyak sampel yang dibuat kesimpulan lebih ke hitungan logika. Selanjutnya yaitu jenis-jenis konfirmasi, yaitu yang pertama ada decision theory, yaitu mempunyai manfaat aktual atau tidak. Yang kedua yaitu estimation theory, yaitu kepastian berdasarkan peluang benar salah melalui konsep probabilitas. Yang ketiga ada reliability theory, yaitu mencermati stabilitas fakta atau evidensi yang berubah-ubah terhadap sebuah hipotesis. Baik, saya akan menceritakan makalah filsafat dan logika. Logika inferensi. Logika inferensi yang berpengaruh lama sampai perempat akhir abad 20 adalah logika matematika yang menguasai positivisme
positivistik menampilkan kebenaran korespondensasi antara fakta. Fenomenologi Russell menampilkan korespondensi antara dipercaya dengan fakta. Belief pada Russell memang memuat moral, tapi masih bersifat spesifik. Belum ada skema moral yang jelas, tidak general, sehingga inferensi penelitian berupa kesimpulan kasus atau kesimpulan ideografik. Dengan skema moral, realisme metafisik Kuiper menampilkan kebenaran struktural, paradigmatik, rasional universal, dan Neong Muhajir mengenal realisme metafisik dengan menampilkan kebenaran struktural, paradigmatik, moral transcendence. Di lain pihak, Jujun Surya Sumatri menjelaskan bahwa penarikan kesimpulan baru dianggap sahih atau penarikan kesimpulan tersebut dilakukan menurut cara tertentu, yakni berdasarkan logika secara garis besar. Logika terbagi dua, yaitu logika induksi dan deduksi. Selanjutnya, telaah konstruksi teori adalah sekumpulan proporsi dan saling berkaitan secara logis untuk memberi pengertian mengenai sejumlah fenomena. Teori mempunyai peranan antara lain berfungsi sebagai pedoman, bagan sistematisasi atau sistem acuan, memberikan suatu skema atau rencana sementara mengenai medan yang semula belum dipecahkan. Selanjutnya, menunjukkan atau menyarankan ke arah-arah penyelidikan lebih lanjut. Itu sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.